dengan robot yang digunakan di industri. Di industri banyak sekali menggunakan robot yang bentuknya masih mungkin sederhana ya, bukan berbentuk seperti manusia dan sebagainya. Lebih berupa lengan-lengan gitu yang bekerja untuk berbagai jenis pekerjaan. Bisa pengelasan, bisa menyambung material, bisa memasang peralatan dan sebagainya. Jadi merupakan. Mungkin perlu di-show ini slideshow dulu nih, Pak. Oh ya, baik, baik, Pak Edi. Ya, baik. Jadi industrial robot ini, robot industri merupakan perubahan yang cukup besar di dunia industri, terutama manufacturing, yang digunakan untuk mengerjakan beberapa tugas-tugas di bidang produksi yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas dari produk, karena bekerja dengan cukup presisi maka bisa mengurangi limbah yang terjadi dan juga bisa menurunkan biaya. Oleh sebab itu banyak sekali sekarang mulai penggunaannya. Beberapa yang saya lihat di industri makanan minuman sudah menggunakan, industri otomotif tentunya, dan beberapa bidang yang lain. Jadi bisa dilihat di beberapa tempat ada jalur yang cukup panjang, robot bekerja untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Tapi walaupun banyak keuntungannya menggunakan robot ini, tapi ada juga bahaya-bahaya yang ditimbulkan, terutama bagi pekerja di tempat kerjanya. Oleh sebab itu penting untuk melihat standar-standar keselamatan terkait dengan robot dan menerapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ada satu berita di India, ada satu pekerja yang meninggal karena tertusuk oleh perangkat pengelasan di tempat pengelasan plat-plat besi begitu, tertusuk dan tidak tertolong, dibawa ke rumah sakit ternyata sudah meninggal. This one straight out of a Terminator film. Sharp welding sticks jutting out of the robotic arm of a machine pierced a worker, killing him at a factory in Haryana on Wednesday. The worker had apparently moved too close to the robo while adjusting a metal sheet that had come unstuck. The victim was rushed to a nearby hospital, but he was dead by the time he was wheeled in. Ramji Lal, 24, from Unnao, UP, worked as a loader for SKH Metals, an auto ancillary company at the Industrial Model Township, IMT Manesar. Lal was at work in the welding unit that has special purpose machines and robotic welding lines. Around 63 workers and 39 robos were on duty when the accident took place. The robo is pre-programmed to weld metal sheets in lifts. One such sheet got dislodged and Lal reached from behind the machine to adjust it. This was when welding sticks attached to the pre-programmed device pierced Lal's abdomen, a co-worker said. Another shop floor colleague claimed that had Lal approached the robo from the front and hadn't stooped to adjust the sheet, the accident wouldn't have happened. Preliminary investigation shows the victim got too close to the robo and was trapped. The robotic arm went through him and he died on the spot. Assistant Commissioner of Police Rajesh Kumar said the company management and the contractor who had engaged the victim had been booked on charges of causing death due to negligence. Dia tertusuk pada saat mencoba memperbaiki bagian lepas gitu, posisinya kurang benar sehingga tertusuk perutnya dan pendarahan yang hebat dan meninggal. Baik, perlu diketahui jenis-jenis apa saja kecelakaan yang bisa melibatkan robot ini. Kalau di industri yang dikategorikan menjadi 4 oleh OSHA, Badan Keselamatan Kerja di Amerika, yaitu terbentur atau tertabrak, kemudian terjepit atau terperangkap, termasuk tertusuk di dalamnya, atau mungkin bagian-bagian peralatan dari robot yang bisa lepas, terlempar begitu karena menggunakan tenaga hidrolik atau tenaga listrik yang cukup besar, dan kecelakaan jenis lain, misalnya melibatkan oli hidroliknya
yang bertekanan cukup tinggi itu juga bisa menimbulkan kecelakaan. Dan penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena kesalahan dari bidang mekanis, ada baut-baut yang kendor atau koneksi-koneksi yang kendor, itu bisa lepas dan bisa mengakibatkan kecelakaan, atau programnya yang salah, kontrol programnya yang salah, atau interferensi lingkungan sekitarnya yang menyebabkan robot bisa menjalankan fungsi yang tidak sesuai, seperti contohnya electromagnetic interference. Ini salah satu yang cukup penting juga. Kemudian adalah kegagalan dari sistem daya listrik yang mati atau hidrolik pompanya mati dan sebagainya. Dan juga human error, kesalahan manusia, bisa karena menyusun program kontrolnya yang salah atau tidak melakukan maintenance yang sesuai dan sebagainya. Jadi melibatkan manusia. Nah, kemudian juga akses masuk ke tempat-tempat kerja di mana robot bekerja secara otomatis. Contohnya yang di India tadi, dia bergerak ke daerah yang berbahaya dan itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Kemudian juga instalasi yang kurang benar. Jadi bisa saja tempatnya terlalu sempit, penyebab kejadian kecelakaan tersebut. Nah, apa yang harus diperhatikan untuk mencegah jangan terjadi kecelakaan dengan robot? Pertama adalah memahami jenis-jenis kecelakaan apa yang bisa timbul dengan penggunaan robot itu dan penyebab-penyebabnya seperti tadi sudah disebutkan. Kemudian juga sebelum menggunakan robot, lakukan kajian risiko, dipelajari dulu apa yang bisa terjadi kegagalan, kemudian apa akibatnya, maka harus melakukan apa. Itu sebelum dipasang. Dan pada saat sudah dipasang dan beroperasi, itu juga kembali harus dilakukan kajian. Mungkin ada bahaya-bahaya lain yang baru. Misalnya karena peralatannya berdekatan dengan peralatan lain, atau juga misalnya tadi tempatnya terlalu sempit dan sebagainya. Jadi pada saat sebelum dipasang dilakukan kajian, pada saat beroperasi dilakukan kajian lagi. Dan instalasinya harus betul-betul mengikuti seperti apa yang sudah didesain, direncanakan berdasarkan kajian risiko tadi di atas. Kemudian lengkapi peralatan-peralatan pengaman. Dan para operatornya harus familiar, harus paham, harus mengenal sekali apa peralatan-peralatan pengaman tersebut. Kemudian lakukan perawatan rutin untuk mencegah kegagalan dari peralatan robot ini. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan bagi para karyawan, terutama peralihan dari cara kerja yang manual lalu menjadi cara kerja yang otomatis dengan peralatan yang berbeda, itu sesuatu yang sangat berbeda bagi para pekerja. Itu saja Pak Edi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian sistem momennya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Fakih Muklis ya. Kami persilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan Pak. Baik, apakah sudah terlihat dengan jelas? Ya. Dan suara saya sudah terdengar dengan jelas juga ya Pak Edi? Wah, sudah jelas sekali Pak, merdu Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, teman-teman semua, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di acara untuk webinar BKTF ya, di sesi sharing kita yang selalu dilakukan setiap minggu. Dan terima kasih juga kepada Pak Edi yang sudah menyelenggarakan acara webinar ini ya Pak ya. Semoga saya diminta nih oleh Pak Edi untuk mengisi, semoga bisa menambah pengetahuan dan mungkin bisa berkontribusi juga di bidang ini begitu ya. Yang ingin kontribusi juga bisa memulai begitu. Oke, baik. Materi yang ingin saya jabarkan itu adalah tentang swarm robotik ya. Jadi swarm robotik ini kebetulan saya melakukan penelitian S3 saya fokusnya adalah di swarm robotik, lebih khususnya di algoritma untuk pengembangan strategi pengendalian atau kontrol untuk swarm robotik begitu. Ya, jadi di materi ini saya tidak akan membahas tentang penelitian saya gitu ya, karena memang
kita mungkin perlu membahas pertama kali adalah tentang apa itu swarm robotik dulu dan bagaimana di masa depan begitu ya, dan bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia bisa mengutilisasikan teknologi atau konsep swarm robotik ini di masa depan begitu. Nah, sebelum mulai mungkin ya perkenalan dulu mungkin ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya, jadi yang pertama, nama saya adalah Fakih Hiza Mukhlis. Biasanya saya dipanggil dengan nama depan saya itu adalah Fakih begitu ya. Nah, saya adalah pengajar di jurusan Teknik Fisika ITB dan sekarang saya sudah masuk ke tahun kedua berarti karena saya baru kembali dari Australia itu 2021 begitu ya awal, dan sekarang sudah 2022 saya mulai menjadi pengajar begitu. Dan kebetulan saya di bawah kelompok keahlian penelitiannya dari Pak Edi juga begitu ya. Jadi Pak Edi ini sebagai ketua kakak diminta saya untuk mengisi dan saya manut ya Pak. Begitu. Siap menjalankan tugas begitu ya Pak ya. Nah, lalu juga saya kebetulan saya juga aktif di komunitas dan di YouTube channel Kelas Terbuka. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang programming juga saya aktif di sana. Saya founder dan kontributor di Kelas Terbuka. Mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman dari komunitas Kelas Terbuka yang saya ajak begitu ya supaya bisa mengikuti webinar ini. Nah, jadi latar belakangnya adalah saya Teknik Fisika S1 begitu ya tahun 2005. Lalu saya melakukan tugas akhir saya atau skrip saya di Petrokimia Gresik. Dan di sini saya berjalan di tugas akhirnya itu di sistem kontrol industri begitu ya. Nah, lalu saya lanjutkan S2 saya di instrumentasi dan kontrol, termasuk juga di turunannya dari teknik fisika, di ITB juga, dan di sini saya mulai masuk ke tesis tentang sistem otonomus dari drone ya, UAV, yang sekarang kita terkenal dengan quadrotor ya, ada DJI dan sebagainya. Nah, ini tahun 2010 ya. Jadi ini awal-awal sebelum adanya drone komersil, itu saya melakukan penelitian tentang kontrolnya. Nah, lalu selanjutnya itu saya lakukan S3 ini tahun 2017 ya. Untuk di topiknya adalah swarm robotik nih. Nah, tahun 2017 swarm robotik ini juga masih termasuk baru begitu ya topiknya. Nah, saya mengembangkan algoritma namanya adalah epigenetic based learning system begitu ya, supaya nanti robotnya bisa saling bekerja sama begitu. Nah, fokusnya adalah di sini Bapak Ibu ya. Jadi di distributed collaborative artificial intelligence. Nah, kita akan bahas insya Allah di presentasi saya hari ini atau di webinar kali ini adalah tentang swarm robotiknya begitu ya. Sehingga nanti mungkin saya juga jadi bisa menjelaskan lebih mudah nanti ke depannya. Semoga swarm robotik ini semakin dilirik begitu ya oleh semua peneliti dan pengembang teknologi di Indonesia begitu. Oke, berikutnya adalah ini adalah outline untuk presentasi hari ini. Itu adalah pertama pengenalan tentang apa itu swarm robotik begitu ya. Lalu bagaimana swarm robotik bekerja, lalu aplikasinya yang mungkin masih dalam bentuk konsep ya, karena di beberapa area swarm robotik ini belum diaplikasikan begitu. Terus apa challenge dan kekurangannya dari swarm robotik begitu ya. Ini juga kita perlu pahami bagaimana nanti ke depannya mungkin akan terjadi beberapa kekurangan dan limitasi yang bisa terjadi pada aplikasi dari swarm ini. Lalu selanjutnya adalah ada bagaimana pengembangan ke depannya, lalu ada kesimpulan ya. Nah, mungkin kita sebelum saya maju ya. Jadi kita itu mungkin yang sudah terkenal itu adalah yang namanya ada swarm intelligence ya. Jadi ada swarm intelligence dan ada swarm robotics begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau swarm intelligence yang ini ya, yang ini itu adalah algoritma begitu. Algoritma optimisasi. Ya. Ini mungkin yang sering kita dengar ada particle swarm optimization begitu ya, yang sering kita dengar, lalu ada ant colony optimization. Nah, ini adalah swarm intelligence begitu. Nah, sedangkan apa bedanya dengan swarm robotics? Swarm robotics itu bukan algoritma. Ini adalah kita bisa bilang ini adalah sebuah entitas gitu ya. Entitas robot begitu. Yang bekerja bersama-sama begitu ya.
Jadi nanti kalau misalkan kita mendengar swarm, teknologi swarm begitu ya, nanti ada dua ini, ada swarm intelligence dan ada swarm robotic begitu ya. Contohnya adalah algoritma optimasi dan di sini adalah entitas robot yang bekerja sama begitu. Nah, yang di sini kita akan bahas yang bagian swarm robotics begitu ya. Oke, kita maju dulu. Nah, ini adalah pengenalan pertama tentang swarm robotics Bapak Ibu ya. Jadi apa itu swarm robotics ya? Nah, jadi swarm robotics adalah robot begitu ya yang menggunakan kontrol secara desentralisasi begitu ya, dan berkomunikasi dan berkolaborasi untuk mencapai goal bersama. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi saat kita berbicara di industri begitu ya, kita pasti pernah mendengar yang namanya adalah distributed control begitu ya. Distributed control begitu. Nah, sehingga semua sistem kontrol itu akan terdistribusi ke sistem-sistem yang lebih kecil begitu ya. Misalkan di sini kita punya kendali untuk di utility misalkan ya. Seperti boiler, lalu misalkan ada transmisi listrik begitu ya, itu dikendali utility begitu. Nah, lalu ada lagi misalkan distributed control, misalkan di sini di bagian produksi gitu ya. Dan di sini misalkan bagian proses begitu, terus ada bagian misalkan packaging. Nah, ini adalah yang terjadi secara tradisional begitu untuk sistem kontrol yang terdistribusi ini. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan di swarm robotik tidak ada pengontrol yang di area atas ini begitu. Ya, jadi ini tidak ada. Sistem kontrolnya akan masuk ke bawah, level paling bawah begitu. Ya. Nah, ini disebut terdesentralisasi. Nanti selanjutnya ya, sistem-sistem yang di bawah ini itu akan saling berkomunikasi begitu Bapak Ibu. Ya. Akan saling berkomunikasi untuk mencapai goal bersama. Jadi seperti kawanan begitu ya. Kawanan yang ada di hewan atau kita gitu ya dengan kolega kita itu saling bekerja sama begitu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kalau misalkan sistem utama kita itu tidak bekerja begitu ya, dengan skema decentralized seperti ini, maka bagian-bagian kecil di bawah ini tetap bisa bekerja begitu. Ya. Kalau misalkan satu mungkin tidak berjalan, nanti yang lain bisa tetap berjalan. Tapi kalau distributed control seperti ini yang terpusat begitu ya, nanti dia kalau ini gagal, yang lain akan ikut gagal begitu. Nah, contohnya adalah di sini yang sudah diaplikasikan. Ini adalah robot Kilobot namanya. Ya, Kilobot ini adalah robot-robot kecil begitu. Ini ukurannya sebesar koin ya Bapak Ibu ya. Nanti dia bisa bekerja sama untuk misalkan membuat formasi dan sebagainya. Nah, untuk konsepnya, ini adalah salah satu aplikasi di masa depan begitu yang sekarang mungkin belum teraplikasikan juga. Itu adalah ini untuk smart monitoring, untuk farming ya. Ini adalah untuk berkebun begitu. Nah, misalkan kita punya kebun yang luas begitu ya. Nah, lalu kita ingin bagaimana caranya robot terbang ini atau UAV ini bisa bekerja sama satu sama lain. Misalkan yang satu sedang menjaga perimeter begitu ya, terus misalkan yang satu lagi dia sedang memetakan daerah di sini begitu ya, terus yang satunya misalkan mencabut rumput dan sebagainya begitu. Dan mereka saling berkolaborasi untuk mencapai misalkan tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dari kebunnya begitu. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Dan di sini ya kita tidak menggunakan sistem kontrol yang terpusat begitu. Jadi tidak ada istilahnya main ship-nya gitu ya, mothership-nya itu nggak ada gitu. Ya jadi dia bisa saling bekerja sama. Jadi kalau misalkan kita mau ganti agen lain, misalkan ya UAV lain dengan tugas yang berbeda itu bisa kita lakukan. Jadi itu adalah konsep dari swarm robotik. Nah, lalu apakah konsep ini juga sudah terbukti bisa dilakukan begitu? Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Nah, sebenarnya ya di alam ini itu juga sudah ada konsep-konsep swarm yang sudah berada di kehidupan kita sehari-hari begitu ya di alam ini. Nah, contohnya adalah semut ya. Jadi semut ini awalnya kita
dari semut itu mereka kan akan mencari makanan begitu ya. Misalkan kita punya ini adalah misalkan si home-nya ya, mereka akan mencari di sini ada food-nya, makanan gitu ya. Nanti semut ini akan mencari jalur terdekat gitu. Mungkin ada 1, ada 2 begitu dan ada yang paling dekat. 1 ini yang akan diambil begitu ya. Nah, ini disebut kalau ada algoritmanya ini disebut sebagai ant colony optimization begitu ya. Optimization gitu. Nah, ini sudah ada begitu ya untuk yang ant colony optimization-nya. Nah, tetapi saat kita mengaplikasikan ini ke robot begitu ya. Kita misalkan ingin bikin robot yang bisa menemukan sebuah titik begitu atau titik makanan atau target dengan jarak yang lebih dekat. Maka di sini entitas dari ant colony yang asalnya adalah mungkin hanya titik saja ya di optimisasi yang kita sudah kenali begitu, sekarang berubah menjadi robot begitu. Sehingga kita jadi punya beberapa behavior atau kelakuan ya. Misalkan dari sini kita punya kelakuannya adalah foraging ya, kelakuan bersamanya, lalu ada agregat gitu ya, bisa bersama-sama ya dan sebagainya begitu. Nah, lalu beberapa juga kita temukan di sini ya di burung. Burung itu dia bisa terbang dengan terkoordinasi begitu ya. Nah, padahal di sini itu tidak ada juga leadernya atau yang mengatur mereka bergerak kemana begitu ya. Mereka akan bergerak sesuai dengan sesuai dengan konsensus dari spek ini gitu. Misalkan mereka bermigrasi begitu ya, mereka akan saling mengikuti begitu ya. Dan di sini ya, yang bagian ujung itu tuh dia tidak tahu posisi yang paling depan ya. Dia hanya tahu posisi yang paling dekat begitu. Nah, ini yang digunakan di konsep swarm robotik begitu ya untuk flocking begitu. Selanjutnya adalah school of fish ya. Ini school of fish. Nah, jadi ini ada ikan yang bisa bergerak. Nah, di sini ikan ini bergerak bersama-sama untuk menghindari predator ya, menghindari predator dan juga mengambil makanan dengan lebih mudah begitu. Nah, di sini juga sama ya. Di sini tidak ada leader begitu. Mereka akan bergerak secara bersama-sama dalam kelompok begitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah di sini ada misalkan di sini ada herd of mammal ya. Ini ada herd of mammal, mamalia ya. Nah, di sini ada banyak ya, misalkan kita ada domba, lalu ada kuda begitu yang bisa mereka itu berkelompok gitu ya, berkumpul dan mereka tuh bisa saat ada satu bergerak di sebelah sini ada predator begitu ya. Nanti yang lain akan otomatis ikut bergerak begitu ya. Padahal tidak ada leadernya di sini ya. Jadi mereka bisa saling bekerja sama satu sama lain untuk bisa bertahan dalam kelompok begitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ada di alam kita yang sudah terbukti berhasil gitu ya, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kompleks begitu. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan ini dan kenapa kita menggunakan konsep swarm ini ke robotics ya. Nah, alasannya adalah sebenarnya sangat simpel, Bapak Ibu semua. Jadi kita di tahun sekarang ini kita mengembangkan robot itu, pertama ya, kita pasti akan membuat robot yang canggih gitu ya. Yang canggih ya. Itu pertama. Yang kedua, pasti robot ini besar. Karena membutuhkan baterai yang besar, lalu membutuhkan sensor yang banyak dan juga storage data yang besar juga begitu ya, dan karena badannya besar maka butuh roda penggerak yang besar juga dan sebagainya. Nah, contoh lagi dipakai di mana? Ini untuk yang tempat-tempat gempa begitu ya, untuk mencari korban, dan juga di Mars. Kita tahu Curiosity ya, rover. Ini rover Curiosity itu adalah satu robot di Mars begitu. Nah, kekurangannya apa? Pertama, mereka itu punya struktur yang kompleks ya. Sehingga akan bergerak pun akan lebih sulit begitu ya untuk struktur yang kompleks. Dan kalau ada kerusakan akan dapat mudah untuk menjalar kemana-mana gitu ke sistem lainnya.
dan juga hanya bisa melakukan satu kegiatan pada satu waktu. Misalkan, robot ini mungkin saat maju dan mengambil data dia bisa melakukan bersama-sama. Tapi saat mencharging baterai dia harus diam misalkan ya. Jadi dia hanya bisa melakukan satu kegiatan dalam satu waktu. Lalu single computation, maksudnya adalah dia hanya bisa menghitung dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa membagi beban dengan yang lain ya. Nah, lalu dimunculkanlah konsep swarm robotik ya. Jadi swarm robotik ini ya, bagaimana kita memecahkan kegiatan-kegiatan atau kompleksitas dari robot yang besar-besar ini ya. Nah, dengan cara membuat robot-robot yang kecil begitu. Robot-robot yang kecil seperti ini ya. Nah, mereka gimana caranya bisa bekerja bersama-sama ya untuk melakukan sebuah kegiatan tapi dengan struktur yang lebih simpel. Ya, jadi bergabung begitu sehingga bisa bekerja sama ya. Yang pertama adalah itu. Yang kedua, bisa melakukan kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Misalkan ada satu robot yang kerjanya adalah membuat perimeter begitu ya. Misalkan ada perimeter, ada satu robot lagi yang tugasnya adalah mengecas baterai begitu. Lalu ada satu robot lagi yang kerjanya adalah memonitoring dan sebagainya ya. Jadi kelompok ini bisa saling membagi tugas satu sama lain. Nah, begitu juga dengan komputasi. Saat banyak robot seperti ini, kita bisa membagi komputasi dengan lebih mudah. Begitu ya di antara robot-robot yang ada. Begitu. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita jadi bisa membuat dan mendevelop dengan lebih mudah begitu. Kenapa? Karena robot-robot ini relatif lebih simpel daripada robot-robot yang besar seperti ini. Begitu ya. Nah, selanjutnya adalah keuntungannya ya. Yang pertama, maaf ini semuanya langsung dikeluarkan ya. Yang pertama adalah robustness ya. Jadi saat satu robot itu gagal ya, gagal atau rusak, oke, dia akan tetap bisa berjalan ya. Karena robot lain masih bisa melakukan tugasnya. Begitu. Ya, kelebihannya adalah itu. Sama dengan yang di sini, saat ada mungkin satu semut mati, kelompok semut masih bisa melakukan tugasnya. Begitu. Ya. Tapi berbeda dengan robot ini. Jika satu motor ini rusak, maka si robot ini tidak akan bisa berjalan. Itu ya perbedaannya. Itu adalah yang pertama ya, robustness. Lalu yang kedua adalah flexibility. Nah, flexibility artinya adalah swarm robot ini dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan ya dan kondisi. Oke. Jadi dia bisa fleksibel, misalkan sekarang kita butuh dua robot yang tugasnya adalah charging dengan menggunakan solar panel misalkan. Nah, ternyata kita butuh banyak nih karena lingkungannya ternyata medannya berat. Berarti kita butuh 3, bisa langsung dilakukan begitu sehingga fleksibel untuk kawanan robot ini. Nah, lalu adalah efisiensi. Ya, nanti kita akan lihat kenapa lebih efisien karena jangkauan untuk swarm robotik yang punya banyak anggota itu lebih luas daripada satu robot saja. Begitu ya, karena kita bisa membagi tugas dan juga bisa melakukan kerja secara paralel. Ya. Lalu secara cost juga lebih efektif. Nah, ini yang kita sebagai orang Indonesia biasanya selalu memikirkan cost effectiveness ya dari apa teknologi yang kita buat. Nah, cost effectiveness swarm robotik ini lebih murah, ya. Kenapa? Karena kita saat membuat robot yang kecil dan individual ini itu lebih mudah daripada kita mendevelop yang besar, begitu ya. Jadi cost-nya lebih murah dan lebih cepat untuk membuat robot-robot yang lebih kecil, begitu. Oke, ya. Jadi yang pertama saya ulangi itu adalah robustness, ketegaran. Kedua lebih fleksibel, lebih efisien, ya secara tugas dan juga lebih murah, begitu ya. Jadi tergantung berapa jumlah yang mau kita buat. Nah, lalu sekarang bagaimana swarm robotik bekerja begitu ya? Nah, kalau kita lihat, ini adalah contoh dari swarm robotik yang ada di simulasi begitu ya. Jadi di sini contohnya ada ini memodelkan dari model ikan begitu ya, pergerakan ikan. Nah, di sini sudah ada contohnya begitu ya untuk disimulasi begitu. Nah, jadi apa yang terjadi di sini adalah setiap agen ya, kita sebutlah agen ya untuk satu titik ini, itu akan bekerja sama ya. Agen ini akan bekerja sama dan punya sistem kontrol sendiri begitu ya, dan punya kelakuan sendiri, lalu dia akan bekerja sama dengan satu dan lainnya begitu ya. Bekerja sama sehingga akan menghasilkan
kelakuan, collective behavior, begitu. Ya, misalkan mereka di sini ada atraksi begitu dengan agen lain, lalu ada mungkin menghindari tubrukan dengan agen lain begitu ya, terus berkumpul. Nah, di sini itu bisa membuat ada semacam kelakuan bersama secara grup yang bisa kita lihat begitu ya. Sama seperti di semut begitu ya, saat semut itu bergerak sendiri tidak terlihat begitu ya kelakuannya. Tapi saat semut itu bergerak bersama-sama, maka terlihat semut itu membuat satu garis di mana adalah sebuah jalan dari home gitu ya ke food source begitu. Oke, jadi ini contohnya ya. Jadi satu mungkin tidak berarti, tapi kalau banyak gitu ya, itu lebih berarti untuk dari segi behavior-nya. Ya, dan ini semua kita lihat tidak ada kontrol yang terpusat, Bapak-bapak dan Ibu semua. Kita hanya mengaktifkan kontrol yang decentralized untuk setiap agen saja. Begitu ya. Jadi itu adalah syaratnya untuk swarm ya. Kalau misalkan masih ada satu central control itu maka tidak disebut sebagai swarm begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, lalu setelah decentralized control dan komunikasi antara mereka semua, lalu adalah kita harus memberikan assignment tugas begitu ya. Nah, yang kedua adalah collaborative problem solving. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana swarm itu bisa berkolaborasi dan membuat apa ya pembagian tugas ya satu sama lain begitu. Nah, contohnya adalah di sini kita punya dua grup ya. Jadi ada yang UAV swarm. Nah, dia berinteraksi satu sama lain ya dengan menjaga jarak begitu satu sama lain ya untuk memperbesar atau memperluas daerah jangkauan untuk dipetakan begitu ya, sehingga dia akan bisa menjangkau area yang lebih luas di bawahnya begitu ya untuk pemetaannya. Nah, begitu juga dengan yang UGV ya, ini unmanned ground vehicle. Ini juga mereka menjaga jarak satu sama lain ya untuk memperluas daerah jangkauannya. Nah, nanti karena kita punya area dari udara dan di bawah begitu ya di darat, karena saat kita pakai UAV di sini begitu, itu pasti tidak akan terlihat ya karena banyak pohon misalkan untuk di daerah hutan, maka ini itu bisa saling bekerja sama untuk memetakan itu semua. Ya, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa memang swarm robotik itu bisa bekerja bersama kalau misalkan mereka bisa melakukan kolaborasi. Ya, kalau misalkan kita punya intelligence robot atau swarm robotik gitu ya, tapi mereka tidak berkolaborasi, maka kita sebut itu tidak melakukan kegiatan yang secara swarm begitu ya, secara decentralized begitu. Jadi tidak termasuk di sana. Oke, nah lalu dari sini juga setelah kita memberikan bagaimana menyelesaikan si permasalahannya dengan cara kolaboratif, lalu juga swarm robotik ini juga tergantung dari bagaimana emergent behavior itu muncul dari swarm robotik ya. Jadi yang tadi pertama itu adalah kontrol terdesentralisasi untuk setiap agennya ya. Nah, nanti dari sini mereka akan diberikan tugas yang kolaboratif begitu. Nah, selanjutnya adalah behavior apa yang muncul dari kelompoknya ya. Nah, ini adalah contoh behavior yang muncul dari kelompok dan decentralized control tadi ya. Jadi, misalkan kita punya decentralized control, itu hanya ada 3 ya. Ada separation atau saling menjauh, karena kalau terlalu dekat mereka akan saling menjauh. Lalu ada alignment, mereka akan berkoordinasi secara arah begitu, mereka akan bergerak ke sana begitu ya, berkoordinasi. Lalu ada cohesion, mereka berkumpul. Jadi ini akan berkumpul gitu ya. Dan di sini kalau ini saling menolak begitu ya. Nah, dari 3 kontrol terdesentralisasi ini ya, saat disatukan menjadi pergerakan-pergerakan atau kelakuan-kelakuan kelompok itu bisa muncul begitu. Contohnya adalah misalkan kita bisa dengan parameter tertentu maka satu kelompok ini bisa bergerak bersama-sama atau kita sebut sebagai cruise atau kita sebut sebagai flock begitu ya. Flocking. Nah, lalu misalkan ada avoid ya. Maka saat ada predator, satu kelompok ini akan bergerak menjauhi predator, begitu ya. Ini adalah salah satu emergent behavior-nya. Lalu ada herd itu pergerakan bersama-sama, begitu ya, menjauhi dari di sini. Kalau di sini bisa predator, bisa juga misalkan kita kalau penggembala gitu ya bisa saling bergerak begitu.
dan juga di sini ada flash expansion, jadi mereka saling menjauh begitu. Lalu ada ball, bagaimana mereka misalkan kalau banyak arus air begitu ya, misalkan ini ada arus atau angin begitu yang terlalu keras, maka mereka akan saling merapat begitu ya. Jadi ada ball, lalu ada menghindar, misalkan di sini ada predator masuk ke dalam gitu ya, mereka akan bergerak keluar seperti ini. Ya, lalu ada join dari dua kelompok yang berbeda, lalu juga ada split ya, ada predator mereka split seperti ini. Lalu ada hourglass. Hourglass itu adalah saat kita punya dua kelompok, nanti yang ini akan menuju ke kelompok yang satu kedua begitu ya, hourglass. Nah, ini adalah contoh dari emergent behavior yang muncul karena adanya kelakuan-kelakuan agen yang simple sebenarnya. Jadi kita bisa mendapatkan kelakuan dari kelompok yang sangat-sangat kompleks begitu ya, padahal kita hanya mengaplikasikan 3 sifat ini ya, atau 3 kelakuan begitu, separation, alignment, dan cohesion begitu. Nah, mungkin itu adalah yang bisa saya sampaikan untuk apa itu swarm robotik dan bagaimana swarm robotik bekerja begitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang aplikasinya begitu. Nah, aplikasinya tidak terbatas hanya flocking dan ini semua ya Bapak Ibu ya. Aplikasinya sangat luas ya. Yang pertama ini kita akan membahas dulu tentang environmental monitoring ya. Nah, jadi di environmental monitoring kita bisa menggunakan swarm robotik ini. Yang pertama ya, itu adalah memonitoring area yang luas. Ya, membagi-bagi area begitu ya. Contohnya juga ini ya. Membagi-bagi area untuk memonitoring area yang luas ya, sehingga kita bisa mencakup satu area yang luas itu dalam satu waktu begitu. Nah, lalu juga misalkan kita dari environmental monitoring ini kita lepaskan begitu ya. Misalkan kita tambahkan aktuator untuk menyiram tanaman misalkan ya, atau memberikan pupuk. Nah, ini ya kita bisa melakukan pemupukan dengan rata dalam satu waktu begitu dengan menggunakan swarm robotik ini. Ya, kita tahu di Indonesia kita punya ladang yang luas. Nah, kita bisa menggunakan swarm robotik untuk melakukan task ini lebih cepat daripada menggunakan satu robot begitu ya. Nah, lalu juga kita juga ada untuk yang udara begitu ya, kita ada yang di darat, di laut. Ini sudah ada ya, ini adalah konsep dari mapping, dari underwater mapping ya. Ini adalah underwater mapping, di mana adalah sebuah kegiatan yang sekarang itu kita banyaknya menggunakan sonar ya untuk mapping di bawah laut. Nah, tetapi sonar ini hanya bisa memapping permukaannya saja ya, dia tidak bisa memapping di bagian bawah. Misalkan kalau kita punya koral begitu ya, ini akan sulit untuk memapping bagian bawah sini. Begitu ya, sehingga hanya pantulan yang di atasnya saja. Nah, ini juga digunakan begitu ya untuk memapping di bawah laut. Begitu untuk yang environmental monitoringnya. Nah, ini salah satu contohnya, ini adalah contoh untuk monitoring environment-nya di bawah laut. Kita bisa melepaskan banyak sekali peralatan, begitu, robot yang bisa memapping secara bersamaan. Dan saling bekerja sama gitu. Misalkan ada satu area di sini sudah termapping, begitu ya, maka robot yang lain akan memapping daerah yang belum terpetakan. Begitu. Ya, dan kelebihannya adalah saat satu mungkin ada yang hilang atau terkena predator ya, maka yang lain masih bisa bergerak. Begitu. Nah, akan berbeda saat kita menggunakan satu robot yang mungkin bulky atau besar ya, maka akan sulit untuk melakukan mapping dengan cepat begitu ya. Nah, lalu konsep ini ya, karena swarm robotik ini tidak memerlukan central controller begitu, mereka bisa bekerja sendiri. Benefitnya lagi adalah aplikasi ini bisa kita lakukan di area yang memang manusia itu sulit untuk menjangkau ya, dan juga untuk komunikasi juga terlalu jauh misalkan ya. Contohnya di mana? Di Mars ya. Jadi adalah konsep swarm robots ya, robotics on Mars. Ini sudah ada konsepnya di mana kita itu mengirimkan robot-robot kecil gitu ya, yang ukurannya ini robot kotak begitu, yang bisa saling bekerja sama dan multifungsi ya. Misalkan adalah robot yang ini. Robot yang ini dia tugasnya adalah charging ya. Ini adalah tugasnya charging ya. Lalu yang ini tugasnya adalah communication ya.
Lalu yang ini idle, ya. Idle, jadi dia kelompok yang berkumpul saja. Nanti kalau butuh bantuan baru dia akan bergerak. Ini untuk transport, ya. Ini untuk yang bagian eksplorasi. Nah, ini mereka semua itu bisa saling bekerja sama begitu ya di Mars gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda begitu sehingga mereka bisa survive begitu ya. Nah, yang bagian ini ya contohnya ini yang paling idle ini misalkan berfungsi untuk saling memberikan komunikasi dengan yang lainnya begitu. Jadi dia menjadi beacon untuk semua gitu ya, memberikan komunikasi untuk semuanya. Nah nanti mungkin saat ada badai begitu ya, mereka akan berkumpul gitu ya untuk menjaga seperti tadi ya, melakukan yang ini, yang ball ini ya supaya lebih kuat tahan terhadap badai di Mars misalkan. Itu adalah contohnya ya untuk aplikasi smart monitoring. Oke. Selanjutnya, tadi sudah ada pertanyaan ya dari Pak Joni. Mungkin nanti kita coba diskusi di akhir ya, Pak ya. Ya, di akhir, Pak. Nanti. Siap. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah tadi ya, environmental monitoring. Nah, yang kedua ya, ini adalah area yang sebenarnya agak-agak gimana gitu ya ini ya. Tapi ini pasti memang akan terjadi. Juga nggak tahu, saya tidak bisa bilang ini akan pasti, tapi yang jelas adalah military dan defense ya. Nah, jadi mungkin ini nggak tahu Pak, ini saya boleh buka-bukaan Pak? Oh, Atau boleh? boleh. Boleh. Oke, jadi di Amerika itu, waktu saya kuliah di Australia, Amerika itu mengeluarkan dari DARPA ya, mengeluarkan roadmap, namanya adalah Mosaic. Ya ini adalah modern, saya lupa modern apa begitu ya, pokoknya warfare aja. Nah intinya dari ini adalah bagaimana mengkoordinasikan semua ya, dari mulai ada tank baja begitu ya, ada pesawat yang pengebom, terus ada pesawat UAV begitu. Itu dikomunikasi dengan satelit ya untuk memetakan area perang. Ya, ini sudah di apa ya, di waktu itu tahun 2018 ya. Di Australia itu di tim peneliti mendapatkan proposal ini dari DARPA begitu ya untuk ikutan mengembangkan ini. Ya, entah kenapa saya sebagai mahasiswa PhD waktu itu dapatlah dapat proposal ini gitu, padahal itu konfidensial begitu. Nah, ini sudah berjalan gitu Bapak-bapak dan Ibu semua ya untuk yang militer utamanya karena mereka juga punya dana yang besar untuk mengaplikasikan itu ya. Nah, sedangkan di topik penelitian saya awalnya itu saya mengajukan adalah untuk defense. Ya, bagaimana kita menggunakan drone ini ya untuk bekerja sama gitu menjaga border ya, border atau border di batas negara begitu ya. Contohnya kalau kita itu berarti di Timor Leste begitu ya. Nah, di border sini kita jaga, kalau misalkan di maaf gambar saya jelek, di Kalimantan di border ini kita jaga. Begitu ya. Jadi dua border ini bisa kita jaga dengan menggunakan drone begitu sehingga tidak perlu lagi kita menggunakan patroli bolak-balik begitu ya untuk menjaga area batas di Indonesia begitu. Nah, ini bisa kita lakukan. Begitu juga dengan Pak Riza Muhida ya, dulu di Surya University, beliau juga mengembangkan drone ini untuk monitoring di border begitu. Nah, ini bisa kita kembangkan ya. Kita bisa kembangkan dengan bagaimana saling berkomunikasi satu sama lain sehingga informasi itu bisa didapatkan dan bisa di-sharing secara bersama-sama begitu. Ya, dan jangkauan bisa lebih luas. Misalkan kita lakukan komunikasi begitu ya, ini saling berkomunikasi ke sini, ini berkomunikasi ke sini gitu ya, ini berkomunikasi ke home base misalkan. Jadi kita bisa memberikan jangkauan yang lebih luas ya dengan menggunakan sumber robotik ini dari segi defense begitu. Nah, selanjutnya adalah untuk disaster response. Nah, ini adalah topik penelitian saya, itu adalah untuk search and rescue mission ya, untuk swarm-nya. Nah, jadi di sini yang ingin dikejar itu apa adalah bagaimana bekerja sama untuk
memetakan area begitu ya. Di sini ada area yang dipetakan secara bersama-sama sehingga nanti peta ini itu bisa disatukan menjadi satu peta hasil pencarian begitu. Nah, kekurangannya saat kita melakukan ini dengan helikopter atau pesawat pencari begitu ya, pencari SAR, yang mereka lakukan itu adalah satu area maka akan dicari seperti ini posisinya. Ya, dia terbang seperti ini untuk mendapatkan area satu kotak ini. Nah, sedangkan dengan banyaknya pesawat atau swarm robotics atau UAV gitu ya, dengan bermacam-macam dengan berbeda-beda area begitu, ini kita bisa lakukan lebih cepat ya. Jadi kita bisa gabungkan 4 peta gitu ya secara sekaligus dengan adanya UAV seperti ini. Nah, begitu juga dengan area-area sempit. Kalau misalkan kita terjadi misalkan terorisme begitu ya, terus ada gempa begitu. Nah, itu membutuhkan area-area yang robot yang bisa masuk ke area-area sempit dan cepat begitu ya. Nah, kita bisa menggunakan tiny robots atau ini small UAV ya untuk masuk ke dalam puing-puing yang mungkin sulit dijangkau oleh manusia begitu ya. Jadi kita bisa mendeploy ini untuk mencari korban begitu ya, untuk di disaster response-nya. Nah, ini saya coba ingin menampilkan, ini adalah salah satu hasil penelitian waktu itu ya. Jadi ini di sini ada home base, lalu ada simulasi, di sini ada yang berenang gitu ya, perenang yang terbawa arus. Nah, di sini kita menggunakan 3 pesawat ya untuk untuk mencari area pencarian secara simulasi. Nah, misalkan adalah contohnya itu ya. Oke, nah jadi nanti dia akan membagi area 3 ini ya untuk bisa mendapatkan area pencarian dengan lebih baik ya. Nah, di sini pun disimulasikan bagaimana arah matahari ya, arah matahari mempengaruhi pembacaan sensor dari image dari si UAV-nya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gimana kita mendeploy. Ini baru secara simpel begitu ya untuk mendapatkan area pencarian. Nah, selanjutnya itu adalah ini hasil kerjasama antara robot ya. Jadi kita buat pergerakan seperti ini ya untuk memperluas area cakupan. Kalau tadi sebelumnya yang dilakukan adalah membagi area ini ya, membagi area ini. Oke, selanjutnya adalah gimana caranya mereka terbang bersama-sama untuk mendapatkan area yang lebih luas, begitu ya. Nah, jadi mereka terbang bersama-sama untuk memperlebar cakupan cakupan sapunya begitu ya. Nah, ini contohnya yang sudah kami lakukan begitu ya, penelitian tentang penggunaan swarm robotik di UAV begitu. Ya, ini adalah salah satunya. Nah, selanjutnya dari setelah disaster response tadi udah kita bahas tentang pertama adalah smart monitoring ya. Environment monitoring, lalu yang kedua military and defense, lalu disaster response. Nah, yang terakhir adalah ini yang bisa cepat untuk diaplikasikan sebenarnya. Itu adalah untuk manufaktur dan logistik ya. Karena peralatan ini sudah ada, sekarang sudah tersedia begitu. Nah, contoh yang pertama itu adalah ini adalah 3D printer ya, ini 3D printer tapi dengan sistem swarm robotik. Ya, jadi dia akan ngeprint, di sini ada rodanya, bapak-bapak ya. Nah, dia itu akan ngeprint satu paket begitu, ya, dengan saling berkolaborasi. Misalkan dia akan membuat struktur sebelah sini, dia akan membuat struktur sebelah sini, begitu ya, sehingga nanti bisa membuat sebuah hasil 3D print begitu yang lebih luas daripada 3D print yang ada sekarang begitu ya, dengan teknologi swarm begitu. Ya, ini salah satu contohnya. Ini yang sudah besar sekali ya. Contohnya ini adalah untuk yang kecilnya, ini dari M-Bots ya, sudah dikembangkan. Lalu untuk delivery service ya, untuk delivery service juga bisa kita gunakan swarm robotik ya, untuk mengirimkan barang-barang yang misalkan kita mengirimkan barang yang banyak ya secara bersamaan. Lalu untuk smart warehouse ya, di sini ada smart warehouse contohnya, ini juga smart warehouse. Nah, di sini kita gunakan swarm robotik untuk apa? Untuk mengatur jalur dari robot-robot ini, gitu ya. Kalau sebelumnya kita mengenal yang namanya adalah line following robot, seperti itu, ya misalkan dia sudah punya jalurnya,
ya. Nah, kekurangannya adalah akan sering terjadi antrian, ya. Misalkan di sini ada antrian begitu, dia akan menunggu untuk antri begitu ya. Nah, kalau kita menggunakan konsep swarm robotik, dia bisa lebih cepat untuk bergerak begitu ya, tergantung dari sensor masing-masing begitu, untuk saling menghindar, mengambil jalan terdekat dan sebagainya. Dan juga untuk kolaboratif seperti ini. Ya, misalkan kita punya robot di gudang begitu yang membutuhkan barang itu lebih luas gitu ya daripada platform dari robotnya. Dia bisa bekerja sama ya dengan dua robot ini untuk mengirimkan barang ini begitu ya. Jadi lebih fleksibel. Jadi tidak tergantung hanya dari besarnya robot itu saja ya, misalkan hanya ukuran seperti itu, tapi kita bisa menambah bebannya dengan saling bekerja sama begitu ya untuk mengirimkan barang begitu ya di gudang kita. Nah, itu adalah aplikasinya ya. Jadi kita sudah ada 4 aplikasi yang sekarang sedang dikembangkan ya. Yang pertama adalah environmental monitoring, lalu military and defense, lalu ada untuk pencarian atau bencana, begitu kebencanaan, lalu ada manufaktur dan logistik ya untuk swarm robotik. Nah, salah satu yang aplikasi mungkin bisa diaplikasikan ke depan itu adalah traffic lights ya, atau lampu lalu lintas. Jadi lampu lalu lintas itu kalau misalkan mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi ya, untuk memecahkan kemacetan begitu, itu bisa juga diaplikasikan ya. Tapi di situ akan berbeda karena swarm robotics-nya hitungannya adalah dia swarm robotik yang statis ya, jadi tidak bergerak begitu. Nah, itu lebih ke algoritma nanti untuk swarm robotics-nya begitu, bukan ke robot fisik seperti ini. Selanjutnya, kekurangannya dan kekurangan dan keterbatasan dari swarm robotik hingga saat ini yang pertama adalah bagaimana melakukan scalability ya. Bagaimana kita tidak terpengaruh dari jumlah robot yang kita mau pakai. Misalkan dari 6 ke 9 gitu ya. Bagaimana menambah jumlah robot sehingga dia bisa lebih tidak mengurangi hasil koordinasi dan kolaborasi. Itu yang pertama. Karena nanti akan ada beban komunikasi begitu ya, bandwidth data yang bisa dikirim dan sebagainya. Itu adalah challenge yang sekarang sedang dipecahkan untuk scalability ya. Walaupun nanti dari hasil swarm robotik ini sudah muncul beberapa penelitian, misalkan seperti bagaimana melakukan decentralized computation ya. Begitu, misalkan dengan blockchain dan sebagainya. Lalu kita juga bisa misalkan kompresi data ya dan sebagainya. Jadi sudah bisa untuk menambahkan skalabilitas dari swarm robotik ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah swarm robotik ini akan tergantung dari sensor dan bagaimana mereka berkomunikasi. Ya, itu yang kedua ya. Jadi kalau misalkan kita punya banyak swarm robotik seperti ini ya, punya banyak anggota, bagaimana caranya robot ini bisa bisa berkomunikasi dengan baik dengan robot yang ada di sini, begitu. Ya. Karena apa? Karena nanti akan mempengaruhi data, karena di sini saat kita di klaster seperti ini pasti interferensi sinyal itu sangat besar ya di antara swarm robotik ini. Jadi bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Dan juga adanya noise dari environment ya. Bagaimana nanti noise dari environment juga mengganggu swarm ini gitu, sering berkomunikasi. Ya, sinyal jamming dan sebagainya itu kan mempengaruhi kelakuan dari swarm robotik begitu ya. Karena mereka sangat bergantung pada sensor dan komunikasi antar robot itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kemampuan yang terlimitasi ya untuk sekarang ya. Jadi sekarang itu karena masih dalam konsep begitu ya, kita mendevelop swarm robotik itu dengan kapabilitas yang simple begitu ya untuk di tahap-tahap awal seperti sekarang begitu ya. Nah, di sini itu karena adanya limitasi sehingga kita harus memastikan bahwa kapabilitas yang terbatas ini bisa di-extend begitu ya dengan menambahkan banyak member begitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan ya, karena limitasi per agennya atau per robotnya adalah sekian begitu. Gimana caranya kita bisa mengurangi kapabilitas itu dengan bergerombol seperti ini
begitu ya. Nah, nanti mungkin saat ke depan kita akan bisa membuat robot kecil yang lebih smart gitu ya, lebih robust juga, baterainya lebih tahan, itu mungkin akan menambah ini ya, kekurangan ini. Karena ini akan terus meningkat seiring berjalannya waktu, begitu ya. Nah, lalu di masa depan ya, bagaimana pengaruh dari Swarm Robotics ini? Nah, jadi ke depannya saat kita semua bukan bekerja, dalam kehidupan sehari-hari kita akan banyak sekali AI yang ada di luar sana ya. Misalkan aja kalau misalkan sekarang kita berbicara tentang mobil listrik dan autonomous car, self-driving car begitu ya, yang bisa nyetir sendiri. Saat mobil ini semua ada di jalanan, maka mobil ini akan berkelakuan seperti swarm begitu. Karena tidak ada controller terpusat, kontrolernya masing-masing dalam satu mobil gitu ya. Mereka saling berinteraksi, nanti itu akan terjadi sebuah swarming gitu di antara mereka sendiri, karena decentralized control saling berkomunikasi, maka akan menjadi sebuah behavior tertentu begitu ya. Sama seperti kita sekarang gitu ya, kalau kita di kota begitu. Setiap masing-masing mobil itu akan kita menyetir masing-masing begitu secara individu. Nanti hasil dari interaksi kita dengan mobil lain itu menjadi behavior yang kita bisa lihat sebagai swarm behavior gitu ya. Nah, kalau yang sebelumnya adalah menggunakan manusia gitu ya, di dalam mobil itu nanti akan menggunakan AI begitu ya, self driving car antara mereka. Nah, ini nanti akan menjadi arahan ke depan begitu. Arahan ke depan bagaimana kita melihat sistem ini sebagai swarm begitu ya. Nah, jadi di sini future direction-nya yang tadi saya jelaskan itu adalah di bagian sini. Ya. Improve cooperation dan koordinasi. Karena nanti pasti AI akan berinteraksi dengan AI yang lain begitu. Bagaimana mereka bisa berkooperasi dan berkoordinasi, ya. Nah, terus juga ini tadi ya, semua sistem akan terus meningkat secara otonominya. Dan di MKBHD ya, itu ngebahas tentang bagaimana mobil Tesla itu bisa self-driving di New Jersey ya. Dan ternyata bagus sekali dan autonomous sistemnya sudah sangat mantap begitu dan bisa beradaptasi dengan traffic yang berbeda-beda begitu ya. Nah, ini semakin meningkat, maka kemampuan dari swarming akan semakin meningkat pula ya. Lalu juga dengan sensing teknologi dan komunikasi begitu ya. Semakin banyak yang mengembangkan mesh network begitu ya, dan meningkatnya bandwidth, jadi bandwidth kita meningkat dan energinya menurun, ya, maka ini akan menjadi sebuah improvement yang bisa meningkatkan kemampuan dari swarm robotik itu sendiri, begitu ya, dan juga kemampuan sensingnya. Itu adalah untuk masa depan. Jadi di Indonesia utamanya, karena kita sekarang ini kesulitan ya untuk mendevelop robot yang besar begitu ya, dengan keterbatasan teknologi, lalu keterbatasan penelitian dan biaya yang ada begitu. Nah, kita bisa membangun sistem robotik ini dari swarm dulu gitu ya, dari robot-robot kecil kita bisa melakukan task atau kegiatan yang mungkin sebanding dengan satu robot yang mahal begitu ya, sehingga nanti ke depannya ini juga kenapa kita gunakan, karena ke depannya karena Indonesia ini sangat luas ya, dan juga kita punya terutama di disaster response ya, kita banyak bencana begitu, apakah itu kehilangan kecelakaan di laut, darat dan udara, apakah ada gunung meletus begitu ya. Nah, dengan menggunakan swarm robotik ini kita bisa lebih mudah begitu. Lebih mudah untuk mengirimkan robot terbang begitu ya, sehingga lebih cepat untuk mencari area-area yang sulit dijangkau oleh manusia gitu. Misalkan oleh manusia mungkin kita hanya bisa merespon dalam waktu 2 jam 3 jam begitu ya. Dengan swarm robotics kita bisa lebih cepat untuk mendeploy-nya begitu ya. Karena juga di sini kita tidak kru pencari juga tidak kesulitan untuk mencari area-area yang sulit begitu ya. Tidak terganggu secara kesehatan dan keselamatannya begitu. Nah, jadi mungkin sebelum kita diskusi, saya ingin menyampaikan kesimpulan dulu. Kesimpulannya, pertama ya, tadi kita sudah bahas di webinar ini, definisi dan bagaimana cara kerjanya dan aplikasinya, dan
bagaimana tantangan ke depannya. Nah, yang perlu ditekankan adalah di saat ini untuk swarm robotik ini masih dalam pengembangan awal begitu ya, belum banyak digunakan, bahkan di negara-negara maju belum banyak digunakan untuk area-area yang spesifik begitu ya, masih dalam bentuk konsep. Nah, karena masih dalam bentuk konsep, kita sebagai orang Indonesia ini berkesempatan ya untuk ikutan gitu, mengikuti, mengembangkan untuk sistem ini ya, mengembangkan sistem ini karena sekarang di Indonesia kita sudah mulai masuk ke manufaktur yang skala kecil, misalkan kita sudah punya 3D printer gitu ya dengan lebih murah, kita bisa nge-print 3D dengan lebih murah di marketplace bahkan ya. Nah, kita bisa mulai mengaplikasikan ini dan juga secara biaya juga relatif lebih murah daripada kita membuat robot yang besar begitu. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan. Dan ini bisa kalau ingin mengontak saya bisa ke Instagram, bisa ke Twitter, bisa YouTube, dan juga bisa mungkin add di LinkedIn saya di Fakiza Muklis. Dipersilakan. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Giza. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chatbox ya, saya bacakan. Yang pertama dari Pak Joni Aritonang. Sambil menunggu yang lain, kalau ada pertanyaan silakan ditulis ya di chatbox. Terima kasih atas pengetahuannya. Izin tanya bagaimana kontrol terdesentralisasi ini dalam robot ini, kelebihan dan kekurangannya dibanding robot biasa. Apakah robot ini bisa kena virus atau bisa diambil alih oleh pengguna lain dengan aplikasi tertentu? Nah, ini pertanyaannya banyak nih, Mbak. Mungkin satu dulu aja ini Pak, yang kelebihan kekurangan kontrol terdesentralisasi ini dulu. Oke, baik Pak. Yang mungkin kelebihannya dulu ya. Nah, kelebihan dari kontrol yang terdesentralisasi ini, yang pertama itu adalah saat terjadi kegagalan di robot yang lain, maka robot yang masih bisa, atau sistem kontrol yang masih berjalan itu bisa mengambil alih, Pak. Mengambil alih sesuatu yang terjadi karena adanya perubahan di robot yang lain. Nah, kalau misalkan kita pakai yang tersentralisasi, berarti kan kontrol ini hanya ada satu, begitu ya Pak ya. Ada satu, nanti kalau dia kontrol ini yang gagal, maka semua sistem akan gagal. Itu perbedaannya. Ya. Jadi kalau terdesentralisasi kelebihannya itu. Nah, kalau kekurangannya adalah kita harus, kalau kontrol yang tersentralisasi, kita tidak perlu membuat mekanisme komunikasi antar robot. Ya, kita bisa langsung saja mengontrol terpusat begitu ya. Nah, kekurangannya berarti kita harus membuat satu sistem kendali lagi di mana satu robot ini harus bisa berinteraksi dengan robot lainnya. Itu yang menjadi kesulitan di development dari kontrol yang terdesentralisasi ini, Pak. Gitu. Itu Pak Edi. Baik, berikutnya, apakah robot ini bisa kena virus atau bisa diambil alih pengguna lain dengan aplikasi tertentu? Nah, ini Pak, kalau kita berbicara tentang robot, mau robot yang terdesentralisasi, mau yang tersentralisasi ya, semuanya bisa kena virus, Pak. Dan bisa diambil alih ya bisa, Pak. Pasti bisa diambil alih gitu ya. Kalau misalkan sudah bisa masuk begitu ya ke sistem dari robot apapun, Pak. Pasti bisa gitu. Baik, berikutnya apakah robot yang dipresentasikan ini memanfaatkan AI sehingga bisa melakukan sesuatu penciptanya? Maksudnya Pak, sesuai. Ya, sesuai penciptanya. Ya, jadi robot ini melakukan sesuatu sesuai ya. dengan sesuatu. Jadi robot ini kita sebutnya adalah simple distributed intelligence, Pak. Ya, jadi kita memang disebutnya sebagai artificial intelligence, tapi artificial intelligence yang dia itu terdistribusi. Maksud terdistribusi itu dipecah-pecah ke banyak robot ya. Kita juga mengenal yang namanya adalah multi agent system ya Pak ya. Nah, di sini AI-nya adalah AI untuk multi agent system. Begitu. Ya, jadi bisa melakukan penciptaan bisa Pak. Kita bisa mendesain si AI ini bisa dari behavior besarnya dulu yang tadi emergent behavior, kita turunkan ke bawah atau kita bikin yang
behavior kecil saja, nanti kita lihat apa yang dihasilkan di kelakuan secara grup begitu ya. Oke, Bill, ini melanjutkan tadi pertanyaan tadi, jika ya maka robot dan AI bisa belajar sendiri hingga Betul. dapat melakukan tugasnya tanpa dikendalikan. Apakah ini bisa membahayakan? Nah ini Pak, ini mungkin kita jadi berbicara ke desainer AI ya. Jadi sekarang ini memang untuk pengembangan AI itu dari IEEE ya, itu sudah ada rules-nya, ethics ya, jadi code of ethics gitu untuk mendevelop AI begitu Pak. Jadi sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan pointer-pointer ya dari IEEE tentang poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendevelop AI begitu Pak. Baik. Begitu. Jadi apakah bisa membahayakan kalau kita keluar dari etika itu kayaknya membahayakan Pak Edi ya, apapun ya Pak ya. Iya, betul. Baik, ini masih Pak Joni Aritonang ini. Ini tadi pertanyaan ini tadi, ya benar ini. Masih lanjut lagi, pertanyaannya panjang ini ternyata. Application SWAM robotics dalam dunia militer sangat membantu dalam melancarkan strategi peperangan. Pertanyaannya, penelitian pembicara dapat menjelaskan pengembangan aplikasi ini di Amerika sudah digunakan untuk secret operation. Apakah metode ini sudah digunakan dalam perang Rusia-Ukraina? Nah, mohon pendapat pembicara. Waduh. Ini nanti masih ada lagi nih. Wah. Memang kalau dilihat dari strategi perang ya, ini saya belum tahu ya apakah sudah diaplikasikan atau belum. Tapi memang kalau dari petanya sih roadmap-nya sampai 2025 ya. Jadi saya belum tahu tuh. Karena waktu itu juga saya dan pembimbing itu menolak ya. Kita menolak untuk mengikuti penelitian itu karena kita anggap ngapainlah kita melakukan penelitian untuk perang gitu ya. Jadi kita tolak waktu itu proposalnya. Jadi kalau misalkan untuk infonya saya tidak tahu Pak, kebetulan ya. Jadi mohon maaf nih tidak bisa menjawab nih. Baik. Berikutnya, apakah pengembangan robot ini di masa depan akan dengan semakin canggih dapat melawan penciptanya? Mohon pendapat pembicara. Atau apakah bisa robot canggih ini bisa kita kendalikan di masa depan? Terima kasih. Nah, kalau pendapat saya Pak ya, Ya. karena kita sebagai manusia ini saya bisa bilang tidak mau melepaskan kekuasaan ke robot ya sebenarnya, ke AI ya. Jadi tetap manusia akan mengambil poin penting ya, terutama di segi bagaimana memerintah AI begitu. Jadi kalau saya sekarang masih berpendapat bahwa AI ini tidak akan tidak akan melawan begitu, karena memang sudah didesain oleh pembuatnya begitu ya untuk bisa ikut aturan dari pembuatnya gitu Pak, kecuali ada yang mengembangkan sebuah AI yang memang dia bekerja sendiri begitu. Nah, itu yang menjadi concern dari etik yang dikeluarkan oleh IEEE begitu Pak. Ya, jadi ya menurut saya sih akan masih dikendalikan oleh manusia karena ya fitrah manusia ya akan terus ingin memegang kendali begitu. Baik, berikutnya dari Pak Wijaya. Jika SWAM robotics ini digunakan untuk senjata perang, bukankah akan sangat berbahaya sekali karena behavior-nya akan sulit dibendung jika kena serangan drone SWAM, bom misalnya. Sejauh mana SWAM robotik telah berkembang untuk senjata saat ini? Apa sudah terrealisasi secara penuh? Nah, untuk pengembangan swarm sendiri, yang sekarang sudah dikembangkan itu adalah teknik pencarian, Mbak. Jadi untuk beberapa penelitian begitu ya, itu kita memang agak sulit nih, karena saat kita melakukan searching algorithm, ya searching map begitu, itu kita bisa rubah tuh, mau search and rescue, mau search and defense, mau search and attack bahkan itu bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya untuk sekarang itu kita lebih banyak pengembangannya di searching gitu ya. Jadi bagaimana membuat peta bersama begitu ya untuk mendeteksi sesuatu itu sudah bisa dilakukan begitu. Nah, itu behavior-nya kita mendapatkan target secepat-cepatnya begitu ya. Jadi kalau misalkan untuk pengembangan senjata saat ini kalau saya lihat ya, itu dari beberapa itu swarm itu sudah ada untuk yang memetakan saja.
Kalau yang attack itu saya belum pernah lihat ya, walaupun mungkin sudah ada yang mengembangkan gitu ya untuk search and attack, misalkan untuk drone yang kamikaze ya, jadi drone bunuh diri yang bisa mengirimkan bom misalkan ya, itu sudah ada sebenarnya ya, yang sekarang sudah ada gitu. Jadi kalau terrealisasi, saya kira ya jangan sampai ya untuk perang gitu ya. Kalau konsep sih sudah ada sebenarnya untuk itu. Begitu. Baik, berikutnya ini ya dari Pak Rio Arif Rahman. Pertanyaan ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pada umumnya satu UAV atau UGV biasanya dipasang berapa sensor untuk memaksimalkan swarm robotik? Oke, untuk sensornya sendiri, yang pertama itu adalah sensor jarak ya. Jadi bagaimana caranya antara UAV itu bisa mendapatkan posisi dari temannya begitu. Jadi apakah dia secara aktif mengukur begitu ya? Berarti kalau secara aktif mengukur, dia harus bisa mengukur dengan jarak begitu. Atau dia secara pasif. Kalau secara pasif berarti setiap drone UAV itu membroadcast posisi dia. Ya, nah kekurangannya saat setiap drone itu membroadcast, berarti drone lain akan menerima. Nah, ini bandwidth menjadi masalah nih. Saat banyak drone yang membroadcast message begitu ya, satu drone ini harus menerima semua message itu kan berarti ada permasalahan dari bandwidth ya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua pun tadi ya, kalau misalkan dia punya sensor untuk mendeteksi pasti ada keterbatasan lingkup begitu ya. Nah, kalau ada keterbatasan lingkup berarti dia hanya bisa mendeteksi mungkin dari 10 hanya 3 terdekat saja misalkan ya, karena yang lainnya agak jauh gitu jadi tidak terdeteksi berarti hanya 3. Jadi umumnya kita pakai 2 skema ini. Apakah skema sensor jarak posisi yang lokal atau skema dengan broadcasting misalkan posisi GPS begitu ya. Nah, ini yang bisa digunakan untuk memaksimalkan swarm robotik karena langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mendeteksi posisi dulu begitu. Setelah itu berarti yang teknologi selanjutnya sensornya bukan sensor, ini lebih ke bagaimana mengkomunikasikan message gitu ya, pesan antara swarm ini gitu. Apakah pesan saya sedang melakukan apa, terus apakah saya sedang kesulitan gitu ya, misalkan ada boundary constraint yang terjadi gitu. Nah, itu dari segi komunikasi. Jadi saya bisa bilang 2 itu ya. Yang pertama adalah untuk positioning, yang kedua adalah untuk komunikasi antar swarm-nya gitu, antar membernya. Begitu. Baik, pertanyaan nomor 2. Dalam membangun swarm robot, apakah ada aplikasi codeless-nya? Atau berkenankah menceritakan algoritma dasar dalam membuat swarm robotik? Atau link untuk mempelajarinya? Baik. Jadi mungkin saya ini dulu ya. Kita di-chat aja. Coba saya bukakan. Ini adalah satu aplikasi yang sebenarnya basicnya adalah multi-agent ya. Sudah terlihat Bapak semua? Bapak Ibu? Ya, sudah kelihatan. Ya, sudah terlihat ya. Jadi di sini ada satu buah aplikasi Bapak Ibu semua, di mana kita bisa mempelajari tentang swarm ya. Jadi di sini kita bisa bisa mengembangkan si swarm robotiknya juga. Loh, kok ini net logo ya? Ntar saya salah ini. Net logo. Mana? Nah, ini. Ya, jadi ini ada sebuah aplikasi, ini adalah net logo, di mana kita bisa mengembangkan swarm-nya ya. Misalkan contohnya yang kita buat mana ya? Simulasi multi agent ya. Kita contohnya yang bagus deh. Ya inilah honeycomb ya. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana kita memodelkan kelakuan dari lebah ya. Ini Pak, ini pakai net logo, ini adalah aplikasinya, ini bisa kita pakai ya. Nah, ini contoh dari swarm robotik. Ini kita speed-nya terlalu cepat ya. Nah, ini kita bisa gunakan ya, aplikasinya namanya NetLogo. Ini Bapak bisa install di operating system apapun ya sebagai simulasi. Nah,
Programnya seperti apa? Programnya itu seperti kita, bentar, coba kita lihat ya. NetLogo example. Code example-nya ada di mana, bentar? Kayaknya ada di sini ya. Wah, saya harus buka ya. Ya, nanti Bapak silakan aja Pak di install ya. Ini si NetLogo namanya. Di sini kita bisa melakukan apapun Pak. Jadi kita bisa yang berhubungan dengan multi agent system ya. Jadi Bapak misalkan ingin membuat simulasi, itu bisa di sini Pak untuk NetLogo ya. Jadi kita bisa mengaplikasikan bahkan mau robot, mau kendaraan terbang bisa kita simulasikan di sini untuk mengenerate algoritmanya begitu ya. Di sini. Nah, kalau algoritma dasarnya untuk yang secara umum sebenarnya itu adalah ada di yang ini, Pak. Jadi kita yang ini Pak slide tadi. Nah, ini adalah algoritma dasar yang sering dipakai ya untuk separation, alignment sama cohesion. Ini pakai Boids, Pak. Ya, pakai Boids namanya Boids algorithm begitu. Nah, ini kita bisa develop di bahasa apapun sih sebenarnya ya. Kita bisa pakai itu untuk algoritma dasarnya. Begitu. Jadi Baik. untuk pelajarinya silakan Pak buka NetLogo saja. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan pertanyaan nomor 3. AI jauh lebih berbahaya dari nuklir sebab kemudahan orang-orang dalam mengakses teknologinya. Apakah Pak Fakih ada rencana membuat komunitas untuk mengajarkan AI untuk preventif bahaya AI ini? Waduh. Jangan. Kalau rencana sih pengen ya Pak ya. Tapi kayaknya sekarang sudah dilakukan oleh Pak Budi Raharjo ya dari Teknik Elektro ya. Atau Teknik Informatika saya lupa ya. Pak Budi Raharjo sudah membuat komunitas AI sebenarnya. Begitu ya. Oke. Berikutnya dari Pak Wisnu Kristanto nih, kayaknya temannya Pak Kukis nih ya. Pertanyaan ini salamnya selamat sore Kang Kukis. Kira-kira roadmap buat pembelajaran SWAM robotik ini mulai dari mana ya? Terima kasih. Oke. Pertamanya mungkin kita harus belajar dulu tentang agent-based modeling ya. Jadi bagaimana kita melihat sebuah agen, itu pertama agent-based modeling. Terus yang kedua adalah bagaimana kita membagi tadi algoritma dasarnya. Yang tadi ya, separation, alignment, cohesion secara fisis ya. Jadi kita bedakan untuk swarm intelligence sama swarm robotik. Karena kalau swarm intelligence itu tidak ada fisis begitu ya. Mereka hanya titik aja dianggapnya. Nah, kalau swarm robotik berarti kita harus masuk ke bagian fisiknya atau model matematis dari pergerakan agen begitu ya. Nah, berarti agent based modeling terus belajar pemodelan agen lalu menambahkan algoritma ini. Begitu. Nah, kalau di NetLogo silakan cari NetLogo terus cari topiknya adalah flocking ya. Nanti akan keluar tuh. Ya, keluar contoh model untuk membuat flockingnya. Jadi itu yang langkah pertama yang dilakukan. Ya, nanti yang selanjutnya adalah mencoba bagaimana melakukan batasan-batasan, misalkan batasan dari area lingkup sensor dari agennya, cuman bisa deteksi berapa meter gitu ya, dan sebagainya. Itu. Jadi ya pertama belajar NetLogo itu membantu untuk secara lingkungan agent base, karena saat kita pakai bahasa lain, misalkan Python atau misalkan mau C++ itu belum dalam lingkungan agent base. Kalau NetLogo yang tadi itu sudah dalam lingkungan agent base seperti itu. Baik. Berikutnya dari Pak Wija juga ini. Apakah swarm robotik ini bisa dibangun dengan board microcontroller sederhana yang ada di pasaran, misalnya Arduino, ESP32 atau komputer Raspberry? Terima kasih. Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Ya, selama kita bisa melakukan komunikasi satu sama lain, itu bisa dilakukan. Misalkan Arduino kita pakai modul Wi-Fi atau Bluetooth gitu ya untuk saling berkomunikasi. ESP32 jelas sudah punya, jadi bisa saling berkomunikasi. Untuk Raspberry juga bisa gitu ya, untuk berkomunikasi sudah bisa. Jadi ini yang banyak digunakan justru dalam swarm robotik yang sekarang secara penelitian ya. Misalkan membuat robot-robot kecil itu menggunakan ini. Begitu.
Baik, berikutnya dari Pak Arfi Slowi. Izin tanya Pak Fakih Hiza, untuk swarm robotics yang berhubungan dengan pemetaan, untuk pemetaannya apakah menggunakan teknologi dari SLAM? Ya. Untuk swarm robotics sendiri untuk pemetaannya kita biasanya menggunakan pakai kamera ya. Jadi stitching ke kamera. Kalau misalkan yang SLAM itu terlalu berat ya untuk untuk satu agen kecil itu gitu. Tapi nanti saat komputasinya sudah kuat dan mereka bisa memparalelkan komputasi, bisa dilakukan juga tuh si SLAM-nya gitu ya. Kalau misalkan kita mau membuat pemetaan secara bersama gitu. Begitu. Baik, dari chatbot ini sudah habis nih pertanyaannya ini. Apa akan ada yang bertanya secara langsung? Kalau ada, silakan. Kalau mau ditulis di chatbot, silakan juga. Mau dilanjutkan situ atau langsung bicara di mic, silakan. Ya, kalau ada. Waktunya masih lama ini. Kalau kegiatan di kampus gimana nih Pak, yang kaitannya dengan swarm robotics ini? Mungkin bisa. Betul Pak. Jadi kita di Teknik Fisika ini sudah melakukan dari tahun 2016 ya untuk swarm ini. Jadi yang pertama itu bagaimana kita mengkomunikasikan yang ini ya. Nah yang ini, mana slide-nya? Nah ini. Ya jadi gimana caranya kita memetakan area gitu dengan menggunakan swarm ya. Nah yang langkah pertama itu yang sulit adalah dari swarm yang di dalam ruangan itu kita tidak bisa menggunakan modul GPS karena kan tidak bisa ya dalam ruangan kita pakai GPS itu pasti tidak akan bisa berkomunikasi gitu. Nah sehingga kita membuat marka-marka di dalam ruangan supaya bisa berkomunikasi begitu ya posisinya, jadi bisa tahu posisi dia ada di mana dan ngasih tahu ke UAV yang lain. Nah itu berjalan. Nah lalu kita juga menggunakan digital twin untuk membuat teman yang lain. Karena tadi kan permasalahannya adalah kalau misalkan dibuat jadi banyak, berarti kan kita butuh komunikasi ya. Nah kita buat agen yang virtual gitu. Jadi kita taruh agen virtual di komputer yang bisa berkomunikasi dengan agen fisik yang di lapangan. Itu kita menggunakan robot BB-8. BB-8-nya dari Dari Star Wars ya. Jadi coba saya tampilkan BB-8 Star Wars. Nah, ini ya saya taruh di sini. Nah, ini ya jadi BB-8 ini kita pakai begitu. Ada dua digital twin yang kita komunikasikan dengan dia begitu ya. Nah, sekarang kita juga ada kerjasama dengan satu perusahaan ya, untuk perusahaan research begitu yang ada di Indonesia untuk mengembangkan yang tadi, yang ini mana ini ya, rover tapi untuk medis. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengirimkan di lab begitu ya, sampel-sampel yang berbahaya begitu untuk dikirim ke misalkan ke tempat lab lain gitu ya untuk saling mengirimkan barang begitu. Begitu. Itu adalah yang sekarang sedang dilakukan ya. Dan juga ini Pak, satu lagi saya baru ingat. Itu adalah traffic light. Jadi kita ada kerjasama juga untuk pengembangan kolaboratif traffic light yang menggunakan AI dan machine learning begitu. Begitu, Baik, Pak. tadi ada yang kelewatan diingatkan oleh Pak Budi Santoso nih. Dari Pak Rahmat Andi Saputra ya, izin bertanya, apa perbedaannya antara swarm robotik dengan IoT system? Oke, nah perbedaannya adalah sebenarnya dari tujuannya Pak ya. Jadi untuk yang IoT system ini, Internet of Things ini tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk telemetering. Ya, bagaimana kita bisa melakukan pengukuran jarak jauh melewati internet gitu ya. Dan juga kita bisa melakukan aktuasi atau aksi
melewati internet. Misalkan kita menggunakan IoT untuk menyalakan lampu di rumah dari kantor misalkan, ya itu contoh aplikasi IoT gitu. Jadi over internet untuk semua sistem controllingnya. Jadi lebih ke pengiriman data dan pengambilan data untuk sistem IoT ini, gitu ya. Dan ini kita banyak gunakan untuk karena Internet of Things, jadi semua peralatan itu berhubung dengan internet, begitu. Nah, belum tentu alat-alatnya, misalkan saya punya lampu, terus saya punya kulkas gitu ya, yang terhubung dengan internet, yang kita sebut sebagai perangkat IoT, belum tentu dua alat ini saling bekerja sama. Nah, bedanya itu. Saat swarm robotik saling bekerja sama, berarti saat peralatan ini saling bekerja sama, berkolaborasi, maka dia kita sebut sebagai sistem swarm. Itu bedanya. Jadi kita bisa masukkan tools IoT ini ke dalam swarm robotik sebenarnya. Ya. Jadi bisa kita tambahkan gitu. Begitu, Pak Edi. Baik, ini dari Pak Ian ini. Bagaimana caranya jika ingin bergabung dalam penelitian Mas Fakihza ini, terutama tentang swarm robot? Bisa Pak, nanti silakan kontak saya aja Pak untuk Ada. jika ingin melakukan penelitian bersama-sama. Begitu. Oke, jadi bagi yang tertarik untuk berkolaborasi dengan Pak Giza silakan ya. Ini tadi kontaknya macam-macam ada itu, tuh ada banyak ya. Tambahin email Pak, email saya bisa. Ini saya nggak tahu nih ya, apakah sudah solve atau belum. Tapi Oh, bisa kontak saya di sini fakihza.m@itb.ac.id oh iya, atau di saya udah punya email itu, saya belum bisa pakai. Ini takut ke akhir tahun ini sudah mulai ini ganti ke sana itu. betul Pak, sama Ya. ini ya. Jadi ada dua nih, saya coba. Nah ini, jadi ada yang fakihza.m@itb, ada yang fakihza.m@gmail.com. Nah itu silakan aja dikontak begitu Bapak-bapak. Baik. Ini ada pertanyaan muncul lagi dari Pak Abdul Aziz dari BRIN. Ini. Wah, terima kasih Pak. Apakah kita harus menggunakan microcontroller yang sama untuk setiap robot yang akan melakukan swarm? Terima kasih. Tidak perlu Pak, tidak perlu melakukan yang microcontroller yang sama karena layer komunikasi di antara microcontroller ini itu di physical ya dan presentasinya. Jadi kita komunikasinya layernya layer komunikasi pengiriman datanya dalam level layer komunikasi Pak. Jadi bukan di layer pengontrolan di microcontrollernya gitu ya. Jadi kita bisa misalkan mau satunya pakai microcontroller, satunya mau pakai mini PC, itu bisa Pak, asal komunikasinya ini bisa dilakukan begitu dengan dua microcontroller ini. Jadi tidak harus sama. Justru yang kita kembangkan itu ya, kita swarm itu ada yang homogeneous ya, yang sama gitu, ada yang bisa heterogeneous seperti tadi Pak, ada UAV, ada IGV ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan bahkan beda teknologi sekalipun begitu. Baik, sudah enggak ada pertanyaan lagi? Pak, ada pertanyaan lagi? Mau disampaikan secara langsung? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja ini ya, Pak Giz ya. Iya, boleh Pak. Baik, kita akhiri acara sore hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Pak Giza Muklis ya, yang sudah mempresentasikan ini masalah swarm robotics ini ya, sesuatu yang luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti Indonesia juga tidak ketinggalan nih, bisa berkontribusi di teknologi swarm robotics ini. Banyak hal yang sangat diperlukan ya, tadi aplikasinya aja banyak gitu, sampai yang berbahaya ada itu kan ya. Ini sangat strategis nih masalah swarm robotics ya. Terima kasih juga pada Pak Paul Wijaya tadi yang menyampaikan statement sore hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang masih bergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini ya. Kita masih ada satu acara lagi besok sore untuk tahun 2022 ini. Besok tentang instrumentasi di ini otomasi
ini ya, di bandara itu ya. Saya ingat hanya itu aja nih. Bagi yang tertarik bisa bergabung besok sore jam yang sama ya. Sebelum kita libur ya, kira-kira akhir tahun dan awal tahun depan. Ini kan kita ketemu lagi setahun lagi, ini lama sekali nih Pak Gija. Baik, sekali lagi terima kasih, tetap disiplin ya dengan protokol kesehatan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Fakih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Bapak-bapak Pak Edi. semua sudah hadir. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Pak Fakih, terima kasih. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Edi dan Pak Fakisah. Ya, terima kasih Menarik Pak. sekali. Terima kasih Pak Wahab. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Error ya.